Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral belakangan hari ini. Yaitu kita kedatangan seorang influencer besar dari Amerika Serikat, yaitu ISOSpeed. Nah, kita akan membahas dari sudut pandang kita nih di Beyond Education berkaitan dengan kedatangan ISOSpeed di Indonesia yang seharusnya kan ini menjadi momentum ya kebangkitan ekonomi bagi bangsa ini. Nah, tetapi masalahnya kenapa hal ini sepertinya dibiarkan saja gitu, kedatangan ISOSpeed ini. Padahal kita lihat ya di negara-negara lain yang didatangi oleh ISOSpeed itu biasanya ketika dia live streaming itu jutaan orang yang menontonnya. Nah, sudah bisa dipastikan bahwa kedatangan ISOSpeed ini bisa memperkenalkan bangsa ini di khalayak dunia internasional. Nah, tetapi sepertinya kita kehilangan momentum nih. Nah, hal itu yang ingin kita bahas. Oke, Pak Afi, kita langsung aja nih Pak, ngebahas ISOSpeed. Ngomong-ngomong, ISOSpeed itu siapa, Pak? Hah? Saya agak kuper. Ya ampun. Ya nggak tahu Pak, itu Anda selama ini tinggal di mana, Pak? Yang orang hitam-hitam itu kan? Ya, orang hitam. Yang mirip lah kayak saya agak coklat, Pak. Oh, coklat. Kalau dia itu kecenderungan hitam. Ya, hampir hitam. Ya, jadi ya memang ya salut ya. Dia kalau nggak salah saya baca-baca ya jujur saya baca cari tahu dulu tentang ISOSpeed ini. Ternyata umurnya masih 19 tahun, Pak. Nah, itu. Keren kan, Pak? Umur 19 tahun, tapi subscribernya, Pak, 30 juta lebih. Itu berarti pendapatan dari YouTube aja udah berapa tuh dia ya? Jangan dihitung, Pak. Miliaran lah ya, pasti ada lah ya. Pastinya. Miliaran per bulan, jadi luar biasa. Saya salut. Pertama, ini bisa menjadi motivasi anak-anak muda kita untuk berkarya. Iya, untuk berkarya. Jadi bukan untuk harus kayak ISOSpeed. Enggak, karya kan bisa di bidang apa aja. Ya. Jadi sejak semuda mungkin sudah berkarya, mengikuti passionnya, apa yang dia suka dan dia benar-benar menggeluti itu sampai benar-benar akhirnya jadi di situ gitu. Iya, dia nggak tanggung-tanggung, Pak. Ya. Di usia yang 19 tahun, dia sudah memiliki subscriber yang luar biasa dan citranya dia ini dikenal oleh dunia internasional. Bayangin ya, saya nonton di salah satu live streamingnya dia waktu dia lagi di Italia. Itu sampai Zlatan Ibrahimovic itu nungguin dia, Pak. Ada tentu pemain sepak bola terkenal lebih senior dari dia kan? Benar. Nunggu kedatangan dia agar Zlatan tuh bisa ngajakin ISOSpeed datang ke AC Milan Store, Pak, yang jualan merchandise AC Milan. Itu kan berarti yang butuh promosi AC Milan, Pak. Bayangin, AC Milan butuh promosi dari ISOSpeed. Sedangkan lebih terkenal duluan yang mana sih? AC Milan. Ya, AC Milan lah. ISOSpeed belum lahir juga AC Milan nggak ada. Bayangin, Pak. Dia tuh sangat memiliki karisma yang luar biasa. Ya, di usia yang sangat muda seperti itu. Ini yang saya sangat sayangkan ya, kalau anak-anak muda di Indonesia itu tidak memanfaatkan momentum dari kedatangan ISOSpeed. Orang sukses itu bukan tergantung usia, Pak. Ya. Tetapi tergantung dari karya kita. Nah, berbicara mengenai karya, pernah nggak kita tuh berpikir, apa sih yang bisa kita kontribusikan dari dalam kehidupan kita? Ya nggak harus jadi influencer juga, Pak. Dalam bidang apapun lah ya. Dalam bidang apapun. Nah, tetapi masalahnya di negeri ini, terutama di dunia pendidikan, anak sejak kecil tidak diajarkan, Pak, untuk menemukan potensi dirinya. Jadi makanya mereka susah, Pak, untuk bisa sedini mungkin untuk meraih kesuksesannya. Masa sukses nunggu tua dulu, Pak? Iya, jangankan untuk berkarya, untuk tahu dia tuh mau ke arah mana aja nggak tahu gitu kan? Benar, Pak, benar. Seharusnya dunia pendidikan lah yang menjawab hal ini, Pak. Tetapi kan dunia pendidikan sepertinya kayak ya sekedar basa-basi doang, Pak. Yang diganti kurikulumnya terus. Tapi kualitasnya nggak pernah berubah. Nah, ngomongin gonta-ganti kurikulum, saya harus ngomongin satu subjek ini nih, Pak. Apa nih? Siapa yang bisa gonta-ganti kurikulum? Apakah guru-guru kita? Ya enggak lah. Nah, siapa itu? Ini sudah menjadi rahasia umum, Pak. Siapa lagi? Kalau bukan pemerintah. Yang pasti baik itu jajaran presiden dan menteri-menterinya.
Kalau kita ngomongin tadi ISO Speed atau kurikulum dulu deh ya. Kita ngomongin kurikulum berarti Kementerian Pendidikan. Iya. Ya kan? Itu banyak sekali PR-nya, Pak. Iya. Kan? Ya segala tadi itu kurikulum, bagaimana dengan guru, maksudnya kok guru cuma administratif melulu gitu kan, Iya. nggak bisa mengajar dengan maksimal, Setuju. pendekatan dengan anak-anak seperti sebagaimana orang tua kepada anak gitu kan, Iya. karena kalau guru di sekolah yang penting dia udah jam ngajar, selesai bel pulang, jadi Pulang. sehingga anak-anak tidak terbentuk karakternya, tidak mendapatkan tidak nyaman di Potensinya, sekolah, iya. tidak merasa kerasan di sekolah, dia tidak merasa bahwa sekolah ini adalah keluarga dia yang kedua, kan di keluarga dia yang pertama Iya. di rumah, harusnya sekolah itu menjadi keluarga dia yang kedua gitu minimal. Nah itu masih banyak sekali PR di dunia pendidikan. Nah karena tadi kita ngomongin ISO Speed, ada satu kementerian lagi yang mau saya colek, Pak. Apa nih? Menurut Bapak apa? Ya pasti sudah bisa Ya itu tuh yang dipastikan ya. Yang menterinya termasuk Yang disindir sama Reza Arab ya. itu dia. Yang uangnya udah tetean, Pak. Nah itu Pak. Nah itu begini Pak Menteri, saya cuma menanggapi Reza Arab nih Pak. Kan, oh ya mohon maaf, mungkin Reza Arab juga YouTuber juga ya. Iya. Reza Arab mungkin tidak terkenal ISO Speed di seluruh dunia karena dunia lebih terkenal. Tapi Reza Arab di Indonesia cukup terkenal Pak. Kenapa Pak ISO Speed ini bisa lebih dikenal oleh dunia internasional dibanding Reza Arab? Dibandingkan bukan influencer dari Indonesia. Kira-kira kenapa Pak? Karena dia dari Amerika. Bukan. Karena bahasa Inggris. Nah itu. Bahasa Inggris. Karena dia pakai bahasa internasional yang dimengerti oleh banyak manusia di bumi ini, Pak. Tapi Reza Arab sekarang bahasa Inggris juga, Pak? Iya, tapi kan itu bukan bahasa sehari-harinya dia yang dia gunakan. Nah, makanya ketika dia bikin konten, ya mungkin ada yang berbahasa Inggris. Saya jujur ya, saya bukan subscribernya Reza Arab, makanya saya kurang paham. Tadi Pak Afi bilang dia menggunakan bahasa Inggris. Pernah lihat saya. Saya nggak sampai tahu sejauh itu. Nah, tetapi kan beda Pak. Kalau yang bahasa ibunya pakai bahasa Inggris, ini lebih mudah Pak untuk dikenal oleh khalayak dunia internasional. Kontennya lebih bisa mereka pahami gitu. Iya. Nah, tetapi kalau pakai bahasa Indonesia yang paling terbatas Pak. Hanya negeri kita sama Malaysia mungkin. Atau Singapura lah, karena sebagian orang di Singapura bisa pakai bahasa Melayu. Yang kurang lebih mirip lah sama bahasa Indonesia. Nah, tapi masalah di sini Pak, bagaimana, misalnya tadi Pak Afi udah sedikit menyindir ya, Kementerian Pariwisata gitu. Dalam hal ISO Speed ini. Dalam hal ISO Speed kok nggak menggunakan momentum, hanya sekedar memberikan pujian gitu. Biasanya cuma komen doang lah kasarnya. Komen doang gitu, pujiannya juga ke ISO Speed-nya, bukan orang yang mendukung acara ISO Speed di Indonesia. Ini kan membuat Reza Arab juga mendidih juga, Pak. Tersungging dia. Tersungging gitu kan. Nah, inilah masalahnya gitu. Di negeri kita ini sangat kompleks, Pak. Kita diberikan alam yang luar biasa nih negeri ini, Pak. Yang seharusnya kalau kita kelola dengan baik ya, kita bicara hanya dunia pariwisata saja, Pak ya. Kita nggak usah ngomong hal yang lain deh, pariwisata aja. Malah kalau ini dimaksimalkan, Pak, kita nggak perlu nambang loh, Pak. Jadi seandainya Indonesia nggak punya tambang batu bara, emas, minyak kita pun bisa hidup, Pak. Bisa kaya ya. Ya kan lebih kaya daripada Singapura dari segi pariwisatanya kan? Iya, bayangin pariwisata, Pak. Kalau kita ngomong pariwisata ya, Singapura yang negaranya seujung kuku gitu aja, Pak. Lihat yang datang ke Singapura tuh berapa juta orang setiap tahunnya. Jadi seolah-olah Singapura itu kayak negeri destinasi wisata, padahal kekayaan alamnya begitu-gitu aja kan, nggak ada malah ya. Iya, bukan kekayaan alamnya, Pak. Alamnya. Nah, sedangkan Indonesia kan alamnya luar biasa, Pak. Iya. Apa sih yang nggak ada di Indonesia, Pak? Semuanya ada. Semua jenis wisata alam kita punya, Pak. Dari mulai Bali sampai? Iya, mulai. Itu kalau kita sebut daerahnya, Pak ya. Bali, Labuan Bajo, ya Bunaken, Derawan, macam-macam lah. Ini aja nggak dimaksimalin, Pak. Kalau misalnya ini semua kita maksimalin, ya, terus kita edukasi masyarakat, pentingnya kita menjaga kelestarian alam, terus bagaimana kita tuh welcome dengan orang-orang asing yang datang, saya yakin, Pak, orang-orang asing tuh berebutan, Pak, datang ke Indonesia. Bali aja lihat tuh, nggak pernah Bali sepi, Pak. Selalu penuh. Sampai saya bingung, waktu saya di Bali hampir 10 hari, ini Bali kapan sepinya ya? Banyak orang terus? Banyak terus orang, Pak. Orang asing lagi. Dari berbagai belahan dunia. Tapi cuma Bali doang ya?
Ya karena hanya itu aja Pak yang dikenal di dunia internasional. Kayak Labuan Bajo kan baru-baru ini. Muara Ampat ya. Apa? Raja Ampat. Raja Ampat, Muara. Muara Angke. Aduh. Sorry. Nggak pernah kesana soalnya, belum. Iya, tapi nggak sampai salah gitu Pak. Nah itu Pak, maksud saya sangat disayangkan Pak. Saya kan pernah kerja di kapal pesiar Pak, ya di Amerika Serikat. Saya kerja hampir 5 tahun di sana. Saya juga sampai bingung Pak, ini kenapa ya kapal pesiar kok nggak pernah sepi ya? Tiap hari ada aja passengernya, penumpangnya. Ya. Dan penumpangnya nggak semuanya dari Amerika Pak. Seluruh dunia. Dari belahan dunia yang lain gitu. Karena yang saya lihat kenapa kapal pesiar itu nggak pernah sepi, karena promosinya Pak, yang luar biasa gitu. Dia bukan promosi hanya lokal saja Pak, tapi ke dunia internasional. Karena mereka tahu gitu. Mungkin di belahan dunia yang lain lagi misalnya musim dingin. Nah, waktu di belahan dunia yang lain ini musim dingin, kan di Miami ini kan lagi musim panas. Nah, itu mereka datang tuh Pak, untuk berkunjung. Karena mereka meninggalkan dong ya musim dingin di negara mereka gitu. Mereka datang ke tempat yang lebih hangat. Nah, ada yang sebaliknya juga. Di belahan bumi yang lain kan musim dingin ini berbeda-beda Pak, tergantung letak geografisnya. Nah, setiap negara tuh beda-beda. Nah, ini bisa dimanfaatkan Pak. Jadi kenapa kapal pesiar itu nggak pernah sepi? Karena yang datang itu dari seluruh dunia Pak. Yang mereka mencari kehangatan, ya. Nah, di sini kan sangat disayangkan gitu. Indonesia ini kalau misalnya dibandingkan waktu dulu saya kerja di kapal pesiar Pak ya, kan saya hanya mengunjungi Caribbean, Bahamas, itu nggak ada apa-apanya Pak dibanding Indonesia Pak. Mereka cuma modal pasir putih doang.